Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan takzim saya kepada penguji UKIN tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Taruna Dwi Jaya SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 2 Tobuali, Kecamatan Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung. Sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2022 di IAIN Pontianak. Pada kesempatan hari ini, hari Kamis, tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja dalam bentuk praktik video pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 6 dengan tema Ayo Membayar Zakat dengan subtema Mustahik Zakat atau golongan orang yang berhak menerima zakat. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan video praktik pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Tetapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bimbing doa? Ya, silakan. Marilah teman-teman kita berdoa bersama-sama sebelum belajar. Marilah teman-teman kita berdoa bersama-sama sebelum belajar. Berdoa mulai. Ya baik, kita sudah berdoa sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sebelum kita belajar, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Mari semuanya kita berdiri. Baik, mari kita mulai. Bapak hitung dari mulai 1, 2, 3. Ya, Bapak mau terlebih dahulu melihat kehadiran kalian. Siapa saja yang tidak hadir, Bapak absen terlebih dahulu. Aryadi, Saya Pak. Baim, Saya Pak. Ika, tidak hadir. Adiansa, Saya Pak. ya semuanya hadir. Ada satu yang ya. Oke. Sekarang Bapak mau tanya dulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Apakah semalam sudah belajar? Sudah. Pagi tadi olahraga tidak? Tidak. Tidak olahraga. Sholat subuh? Salat. Orang Islam itu harus sholat karena itu kewajiban bagi umat muslim. Oke, hari ini kalau sudah siap belajar, kita akan mempelajari materi yang baru. Tetapi sebelumnya Bapak ingin menjelaskan kepada kalian, mengingatkan kembali materi yang telah kita berikan minggu kemarin. Materi yang kita pelajari pada minggu kemarin. Masih ingatkah materi apa yang kita pelajari pada minggu kemarin? Ya, materi apa? Bagus, macam-macam zakat.
Macam-macam zakat itu ada berapa? 2. Coba siapa yang tahu sebutkan. Saya Pak. Ya, sebut. Zakat fitrah dan zakat mal. Ya, zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian siapa yang bisa menjelaskan zakat fitrah? Saya Pak. Baik. Zakat yang dikeluarkan setiap bulan Ramadan berupa beras dan bahan makanan pokok lainnya. Bagus. Selanjutnya siapa yang bisa menjelaskan zakat mal? Apa Saya, itu? Pak. Ya. Mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Bagus. Nah, nisab. Apa itu nisab? Ya Pak. Ya, baik. Lama harta jadi milik seseorang. Bagus. Semuanya masih ingat nisab. Tahukah kalian? Pada pertemuan kali ini, Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu, sudahkah kalian membayar zakat? Ya, kalau sudah, zakat itu dibagikan kepada siapa saja? Saya Pak, Ya. fakir dan miskin. Kepada, Fakir dan miskin. nah, fakir dan miskin itu disebut apa? Mustahil zakat. Mustahik zakat. Nah, itulah yang disebut dengan mustahik zakat. Oke, stop. Baik, sebelum kita lanjut materi, Bapak ingin memberikan sebuah gambaran manfaat apa sih kita mempelajari pelajaran kita pada hari ini. Jadi manfaat kita banyak dalam mempelajari mustahik atau tentang zakat itu. Pertama, kita bisa mengetahui siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Kemudian, orang-orang yang mengeluarkan zakat itu disebut muzaki. Zakat itu bisa kita kelola, bisa kita olah, kita bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu melalui amil zakat. Nah, sebelum kita masuk pelajaran, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu. Ya, ini. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan mengamati video pembelajaran, tampilan slide peserta didik dapat mengeluarkan pengertian dalil tentang mustahik zakat. Kemudian melalui kegiatan mengamati video pembelajaran, tayangan slide dapat menganalisis mustahik zakat. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi yang kita capai harus memenuhi ketiga tujuan kali ini. Nah, pada materi kali ini kita akan mempelajari mustahik zakat. Ya, ini materi kita pada hari ini. Mustahik zakat. Nah, mustahik zakat. Oke. Ya. Itu materi kita pada hari ini tentang mustahik zakat. Oke. Stop. Sebelum kita lanjut pada materi, Bapak ingin membagikan kelompok terlebih dahulu. Karena di sini masing-masing sudah ada bangku susun rapi, jadi mudah untuk menentukan kelompok. Untuk kelompok 1, saya minta sebelah kiri Bapak ini, ya. Kelompok 2 ini. Kelompok 3 yang ini tengah. Kena ingat. Kelompok 4 ini ya. Dan kelompok 5. Baik. Kelompok 5. Itu udah dapat semua kelompoknya? Sudah. Sekarang kalian silakan simak materi yang Bapak berikan berupa video pembelajaran di depan ini. Silakan kalian amati, simak benar-benar. Jangan ada yang main-main. Bila perlu dicatat, diidentifikasi bagaimana persoalan atau mustahik zakat ini, siapa saja yang menerimanya. Silakan kalian simak baik-baik. Teman-teman sekalian, orang-orang yang berhak menerima zakat atau istilahnya mustahik itu Allah sampaikan di dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati
yang di pucuk hatinya, hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai satu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Teman-teman sekalian, Ya, perhatikan, ini adalah landasan hukum bagi orang-orang yang berhak menerima zakat. Terdapat dalam surah At-Taubah ayat 60. Di sini dijelaskan orang-orang yang menerima zakat. Nah, nanti kita lihat siapa sajakah si orang yang berhak menerima zakat. Lanjut. dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa ada 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, orang yang fakir. Pengertian fakir adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya usaha, bahkan tidak ada kemampuan untuk mencukupi kebutuhannya. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang memiliki harta, juga memiliki usaha, tetapi harta dan usahanya tersebut tidak mencukupi kebutuhannya, tentunya hidupnya serba kekurangan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa fakir dan miskin itu berbeda. Kalau fakir itu ya nggak ada kerjaan, bahkan nggak ada usaha. Tapi kalau miskin itu punya usaha, punya harta, hanya saja tidak mencukupi kebutuhannya. Yang ketiga, amil. Amil itu adalah orang yang bekerja sebagai pengurus zakat, atau kita disebutnya dengan panitia zakat. Keempat, mu'alaf. Yang disebut mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam, atau orang yang punya ketertarikan untuk beragama Islam, gitu ya, sehingga diberikanlah zakat supaya mereka bisa masuk Islam. Yang kelima, riqab. Riqab di sini adalah hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya sendiri, dan tentunya dia harus membayar beberapa harta, begitu ya. Nah, apabila dia kesulitan, maka boleh dibantu dari zakat. Yang keenam, gorim. Yang disebut gorim itu adalah orang yang kelilit hutang. Hutang di sini bukan untuk keperluan pribadi tentunya. Contohnya untuk beli rumah, nyicil mobil dan sebagainya. Tentunya ini di jalan Allah ya, teman. Yang ketujuh, sabilillah, atau orang yang berperang, berjihad di jalan Allah. Yang kedelapan, ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang yang bepergian, musafir, tapi dia kehabisan bekal. Maka Ya, bagaimana videonya sudah disimak? Sudah ada yang paham ada berapa golongan orang yang berhak menerima zakat? Ada berapa? 8. Baik, untuk lebih jelasnya kembali Bapak ingin menjelaskan biar kalian itu lebih paham. Silahkan disimak baik-baik. Jadi ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, ghorim. Ghorim itu adalah orang yang berhutang. Hamba saya fisabilillah ibnu sabil. Perhatikan gambar berikut ini. Silakan. Nah, ini contoh fakir. Fakir orang yang tidak memiliki harta, benda, usaha, tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Dan selanjutnya, ini miskin. Silakan simak, lihat, ini miskin. Orang yang mempunyai pekerjaan tetapi masih saja tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, ini miskin. Selanjutnya ambil. Nah, ini ambil. Ada orang yang membayar zakat dan ada orang yang bertugas menerima zakat. Mu'alaf, budak yang diikat tangan. Pukul. Oke, stop. Tadi telah Bapak jelaskan dan kalian juga sudah menyimak video pembelajaran. Dan sekarang Bapak ingin memberikan kalian tugas, yaitu tugas kelompok untuk kalian kerjakan, diskusikan kepada kelompok kalian masing-masing. Amati apa saja yang permasalahan yang ada pada lembar ini, lihat gambar apa saja. Kemudian nanti setelah selesaikan diskusi, paparkan di depan atau maju satu persatu boleh. Ya, silakan. Ini ada lembar diskusi yang Bapak berikan. Ini satu. Ya. Baik, apakah semuanya sudah dapat? Sudah. Nah, kalau sudah, silakan kerjakanlah dengan kelompokmu. Kerjakanlah. Bisa benar. Ya, betul. Baik, lihat bagaimana itu kesalahan perbedaan. Bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Sudah. Baik, kalau sudah, sekarang kelompok mana dulu yang pengen menyampaikan hasil diskusinya? Pak, Ya, silakan coba. Menurut kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan diskusi orang fakir, karena orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Beda tidak antara fakir dan miskin? beda. Beda, bagus. Sekarang kelompok mana lagi? Ya, kelompok. Menurut kelompok kami, Ibnu Sabil, karena ia seorang pelajar yang kesulitan dalam pembiayaan untuk belajar. Ya, bagus. Sekarang kelompok mana lagi? Pak, menurut kelompok kami itu tidak diperbolehkan karena yang berhak mendapatkan zakat fitrah ialah orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Bagus, tepuk tangan. Selanjutnya, siapa lagi yang belum? Ya, kelompok
Berapa itu? Lupa Bapak. Menurut kelompok kami, orang fakir karena orang fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Oke, bagus. Sekarang kelompok terakhir mana? Ya, silakan sampaikan. Menurut kelompok kami, yaitu orang mu'alaf, orang yang bukan Islam atau non-Muslim yang berkeinginan masuk Islam untuk masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Ya, baik. Semua sudah selesai menyampaikan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, apakah ada yang ingin menyampaikan hasil diskusinya atau kesimpulan dari diskusi pada hari ini? Kira-kira siapa yang pengen menyampaikan? Atau Bapak tanya ya? Siapa yang pengen? Dari hasil diskusi yang kita tadi sudah sama-sama menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi kita pada hari ini? Siapa kira-kira? Saya Pak, Ya, coba. ada 8 orang yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, orang berutang, fisabilillah, hamba sahaya, dan ibnu sabil. Dan itu terdapat dalam Quran surah berapa? At-Taubah ayat 60. Bagus. Oke, di sini Bapak ingin memberikan dulu penguatan materi diskusi kita pada hari ini. Yang pertama itu kita harus mengetahui dulu apa sih dasar orang yang berhak menerima zakat. Terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat. Ada berapa? Ada 8 mustahik orang yang berhak menerima zakat. Baik. Nah, tadi kan tugas kelompok nih selesai. Sekarang Bapak ingin memberikan tugas individu untuk kalian semua. Tugas kerjakan masing-masing melalui LKPD yang telah Bapak berikan. Ya, baik. Ini tugas. Silakan kalian kerjakan masing-masing. Ya, silakan tugasnya dikerjakan masing-masing. Jadi bagaimana tugasnya? Udah selesai? Alhamdulillah. Tugasnya nanti dikumpulkan ketua kelas, nanti letakkan di meja Bapak ya. Baik. Alhamdulillah tugas kita hari ini selesai, belajar kita, materi kita selesai. Yang perlu Bapak katakan bahwasanya materi yang hari ini kita pelajari sangat penting bagi kita. Terutama kita orang Islam harus tahu siapa saja sih orang-orang yang berhak menerima zakat. Ternyata ada 8 orang yang berhak menerima zakat: fakir, miskin, amil, mu'alaf, ibnu sabil, dan orang-orang berhutang. Nah, itu semua harus ada ilmunya. Inilah manfaatnya kita mempelajari mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Baik, tiba hari ini kita hampir selesai pada pelajaran ini. Untuk materi yang akan datang, kita akan mempelajari kisah keteladanan Nabi Muhammad beserta sahabat-sahabatnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri pelajaran kali ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah.
rabbil alamin. Jadi sama-sama setelah kita tutup, mari kita sama-sama membaca doa penutup majelis atau akhir pertemuan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika. Alhamdulillah kita sudah selesai pada hari ini belajarnya. Bapak akhiri mengucapkan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.